Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-nafa' wal-intifa' wal-dhakiratu tadhkir wal-ifadatu wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalal 'ala al-khair bi wajhihi wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa lisairi salihin fi darin amin fi kitabihi syari'atillahi al-khalidah dirasatun fi tarikh tashri' al-ahkam wa madhahi bil fuqa'il alam ila anqal tahrimut tadfif. Adapun ini membahas diharamkannya mengurangi minat tafif, yakni al-qalil, menyedikitkan, sedikit atau menyedikitkan, mengurangi. Fil kaili, di dalam takaran, wal wazni, dan timbangan, termasuk meteran juga ya. Ada takaran, pakai takaran, ada timbangan, berarti ada meteran. Mestinya belinya 1 meter dikasih 95 cm, kurang 5 cm. Akhraja mengeluarkan sebal wahidiyu min tariqil Husaini, dari jalurnya Al-Husain bin Waqid. Qala, berkata siapa Al-Wahidi, sami'tu, saya mendengarkan Ali bin Al-Husaini kepada Ali bin Husain, yaqulu, berkata siapa Ali bin Husain, yaqulu, berkata siapa Ali bin Husain, awwalu suratin, adapun permulaan surat, nazalat yang turun apa, awwalu suratin bil Madinati, di Madinah, yaitu wailun lil mutaffifin. Wailun, adapun neraka wail atau celaka, lil mutaffifina, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Mestinya ayat-ayat seperti ini dibuatkan baliho-baliho besar di pasar-pasar, di pusat-pusat pembelanjaan. Wailun lil mutaffifin, bahasa Inggrisnya apa? Wailun lil mutaffifin, ditulis Inggrisnya, terus bahasa Jawanya, Maduranya, Indonesianya, biar orang-orang takut masuk neraka wail. Dulu di Sumatera, kalau tidak salah, di Sumatera di pasar-pasar dipasang di kayak papan besar di pasar, wailun lil mutaffifin, diterjemah bahasa Indonesia, ditambah lagi bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Semuanya sepakat ini, kalau mengurangi dagang atau curang dalam berdagang itu tidak boleh. Dan faktor yang bisa menimbulkan kebangkrutan. Nah, pedagang-pedagang sekarang itu sudah mulai pintar dengan membangun kejujuran. Dulu ada prinsip jujur pasti hancur, ya. Enggak, orang-orang sekarang pintar-pintar. Ketika kita tepat janji, ketika kita barang-barang kita berkualitas sesuai dengan timbangan, insya Allah orang puas. Orang puas, maka dia akan menjadi pelanggan. Pelanggan kalau sudah tuman, wah, nggak boleh beli itu maksa. Barang saya habis, pokoknya satu beli. Kalau nggak barang sampean saya nggak suka. Itu nantinya semakin banyak yang suka, yang puas, yang ini, nah, maka dia nanti akan menjadi sukses. Walakin, dan akan tetapi fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, jadi kunci kesuksesan itu termasuk jujur. Orang curang itu mungkin di saat curang dia dapat untung banyak, tapi setelah itu orang kapok. Nah, kapoknya ini yang membuat dia tidak dapat rezeki lagi atau kesulitan. Kalau orang itu puas, suka, dia akan datang lagi. Duduk.
Walakin di dalam keterangan beliau bahwasanya ayat yang pertama kali, surah yang pertama kali adalah wailun lil mutaffifin. Walakin dan akan tetapi fi Fathul Bari di dalam kitab Fathul Bari ittafaqu sepakat siapa para ulama ala anna surat al-Baqarah bahwa sesungguhnya surat Baqarah awal suratin adalah permulaan surat unzilat yang diturunkan apa? Surat tul Madinah di Madinah. Surat yang pertama kali diturunkan di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Banyak hukum-hukum. Surat Al-Baqarah itu berat. Saya kira kalau saya baca Al-Baqarah itu berat. Hukum-hukumnya juga banyak, terus perselisihan dengan apa itu? Orang-orang Yahudi. Qala berkata siapa As-Suyuti fil Itqan di dalam kitab Al-Itqan. Al-Itqan itu tebal. Itu diringkas oleh Abuya juga. Ada Subdatul Itqan, ada 2, ada 3 masalah ulumul Quran, banyak. Ada untuk pemula, ada lagi yang 1 jilid besar, apa kalau tidak salah itu Tafsirul Mufassirin, itu segini kalau tidak salah. Satu saya punya itu 1 jilid. Kalau zaman baca itu sampai hatam, wah kayak dokter udah. Untuk masalah ilmu tafsir kayak dokter. Wa fi hadza, dan dalam hal ini nadharun terdapat pengangan-angan atau harus diteliti dulu. Wa fi hadza, dan dalam ini nadharun utawa ono apa bahasa Indonesia-nya? Harus dipertimbangkan dulu, harus dilihat-lihat dulu. Artinya harus dikaji lagi. Wa fi hadza, dan dalam hal ini nadharun terdapat kajian yang harus diteliti. Liqauli Aliin, karena pendapatnya Ali bin Al-Husain Al-Madhkur. Nah, karena ada pendapat Ali bin Al-Madhkur. Ini meneliti hal seperti ini harus buka banyak kitab tafsir. Perkataan siapa, pendapat siapa, terus kitab hadisnya harus tahu. Karena yang bisa menjelaskan asbabul wurud adalah kitab hadis. Ini duluan mana. Dan seorang mujtahid tidak bisa terlepas dari hal itu. Seorang mujtahid itu harus tahu asbabul wurud dan asbabun nuzul. Yang mana yang datang dulu, yang mana yang nasakh mansukh, harus tahu. Berarti ilmu usulnya juga harus mapan. Wa anil Waqidi, dan dari Al-Waqidi awwalu ma nazara biha suratul Qadar. Awwalu ma, adapun permulaan perkara nazar yang turun biha di Madinah suratul Qadar, surat Al-Qadar. Titik. Itu membahas apa? At-Tatfif. Wasyamu, asyamu, adapun ini itu membahas puasa. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, diberikan usia yang panjang, bisa menghirup udara di bulan Ramadan, digiatkan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintakan ibadah Allah. Fisa nanti di tahun Al-Ula yang pertama itu juga syariat disyaratkan apa saumu Asyura, puasa Asyura. Wujuban dengan hukum wajib. Nah, sampai orang-orang Yahudi kan puasa ya, puasa Asyura. Terus kata Rasulullah, mestinya kita yang paling berhak untuk puasa Asyura, karena kita beriman kepada nabi-nabi itu dan mereka telah mengingkarinya. Artinya telah merubah fikihnya, merubah syariatnya. Kita tidak, kita iman kepada mereka, para nabi. Wujuban wasamu, dan berpuasa siapa para sahabat itu kepada Asyura. Tsumma fis sanati, kemudian di tahun alati yang tadi mengiringi atau menyandingi apa sana kepada as-sanatul ula. Nusikha, dihapus apa dalikal wujubu, kewajiban itu, bi faridati syami ramadana, dengan kewajiban puasa Ramadan. Akan tetapi kalau puasa juga masih tidak apa-apa. Jadi perkara itu
kalau asalnya itu wajib kok ternyata diganti, dinasakh, maka masih boleh dilakukan atau berubah menjadi sunnah. Seperti Asyura asalnya wajib, terus dihapus, diganti apa? Ramadan. Maka aslinya dia puasa Asyura itu masih sangat kuat karena asalnya adalah wajib. Jadi kesunahan yang luar biasa. Wa bagian dan masih tersisa apa siamu Asyura, puasa Asyura sunnatan, itu menjadi sunnah. Sunnatan hale apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Seraya. Di sini apa? Ha alif apa? Ada yang dibaca seraya. Sunnatan seraya sunnah. Hale sunnah. Muakkadatan yang dikuatkan ma'al khilafi, bersama dengan adanya perbedaan bainal ulama'i, perselisihan pendapat bainal ulama'i, di antara para ulama, fi kaifiyati subuti sunniyati siyamihi, dalam cara ditetapkannya kesunahan puasa Asyura. Dalam cara ditetapkannya kesunahan puasa Asyura. Kenapa? Li'anna hadza syahr, karena sesungguhnya bulan ini karena ada siapa Rasulullah alaihi, itu semoga tercurah atas Rasulullah as-salatu salawat, rahmat, keagungan, wassalamu, dan keselamatan. Yatahannatsu, beribadah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sanatil ula, berarti sanatul ula ba'dan nubuwah ya. Apa? Kalau sanatul ula kok berhubungan dengan Ghor Hira, berarti apa? Tahun pertama kenabian ya. Ya tahannatsu, beribadah siapa Rasulullah SAW fi, di dalam sanatul ula bi Ghori Hira, di gua Hira. Bi Ghori Hira, di gua Hira. Ulama itu kalau untuk dzaraf ada yang sering memakai ba. Bibat kata mubarakan ya. Bibat kata bi Ghori Hira. Enggak pakai fi. Ba bisa memiliki makna dzaraf, dan keistimewaan huruf jar itu terkadang bisa memakai makna huruf jar yang lain. Tapi yang nggak boleh ngawur, tetap simai juga, tetap bagaimana penggunaan orang Arab. Wa fihi, dan di dalam tahun tersebut Asyura ya. Wa fihi, dan di dalam Ramadan. Nazalat, turun apa an-nubuwatu, kenabian, wal Quran, dan Al-Quran. Wa fi, di dalam gua Hira. Wa fi, di dalam gua Hira, nazalat, turun alaihi, atas Rasulullah SAW, apa an-nubuwatu, kenabian. Datang malaikat Jibril, ikra ma'ana ikra bismi rabbikal ladzi, wal Quran, dan Al-Quran. Fasyura, kemudian disyariatkan lana bagi kita apa siyamuhu, puasa Ramadan. Masyaallah. Tidkaron, karena mengingatkan lidzalika, kepada hal tersebut. Kanjeng Nabi ibadah, Kanjeng Nabi ibadah di sana, menjauhi hawa nafsu. Kita juga beribadah di bulan Ramadan untuk menjauhi hawa nafsu. Wa syukron, dan karena bersyukur ala a'dhamin ni'ami, atas paling besarnya kenikmatan alaina, atas diri kita ya, apa? Wujudu habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
adanya diangkatnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW itu nikmat yang sangat besar. Allah memberikan utusan untuk kita itu kenikmatan yang luar biasa. Andai kata tanpa adanya utusan kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak akan pernah dengar tentang surga. Kita tidak akan pernah dengar tentang bidadari, neraka, macam-macam. Dan kita tidak akan pernah disuruh untuk mandi. Ya, nggak ada mandi. Artinya mandinya suka-suka. Kita tidak disunahkan untuk pakai siwak. Andai kata tidak ada Nabi ya. Kita juga tidak digubris masalah cepok. Tahu ya? Pipis orang nggak ada ya. Dan kita mungkin akan los bebas dalam masalah perzinahan. Dan mungkin perampokan dianggap biasa. Itu kalau tidak ada Nabi Agung Muhammad SAW. Atau mungkin ketika ayahnya meninggal, ibunya dinikahi. Sebagaimana yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan semua itu berubah berkat Rasulullah SAW. Makanya beliau adalah kenikmatan yang luar biasa. A'dhamin ni'am alaina. Di seluruh dunia itu berubah itu dampak adanya Kanjeng Nabi. Dampak adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa hunaka dan di sana asrarun terdapat rahasia ukhra yang lain, laisa tidak ada apa mahallu tempat ini laha itu untuk membahas asrar. Ya, karena ini kitabnya adalah kitab tasri' yang kalau terlalu diperbesar cerita memperpanjang hal itu, ini bukan tempatnya, bukan waktunya. Langsung fokus kepada asyam. Fafi dari dalam Ramadan ini nazalat turun apa qauluhu firman Allah Ta'ala yang malhur ya ayyuhalladzina orang-orang amun yang beriman sebab alladzina kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua apa siam puasa. Mestinya orang-orang kafir juga berkewajiban puasa, kalau tidak puasa dosa. Tapi puasanya tidak sah kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalian semua diwajibkan puasa. Ini bukan kalian saja. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. La'allakum agar kalian semua tatakuna kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian tergolong orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau enggak puasa ya enggak takwa. Ayaman pada beberapa hari ma'dudatin yang dihitung semua. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Wa qala dan berfirman siapa Allah Ta'ala syahrul Ramadan. Adapun bulan Ramadan alladzi yaitu perkara unzila yang diturunkan fi di dalam alladzi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah. Syahrul ummati. Bulannya umatku kata Rasulullah SAW. Jadi karena disebut syahrul ummati karena di Ramadan itu luar biasa, perubahan itu luar biasa. Ini enggak Ramadan jam segini enggak ada orang baru. Ya. Tapi kalau Ramadan di masalah-masalah kadang orang tua walaupun jam segini masih banyak Al-Quran dilantunkan. Kalau enggak ada Ramadan setelah Isya enggak ada uluran darusan. Ya. Kalau ada Ramadan semua keluar donat, sosis, pisang goreng. Apa itu untuk anak-anak muda yang tadarusan Al-Quran, kopi keluar semua. Enggak ada Ramadan kita berat salat 23 rakaat setiap malam. Ada Ramadan ringan-ringan aja. Enggak ada Ramadan bangun pukul 3, Masya Allah. Jihadnya luar biasa. Tapi karena kita takut lapar di waktu siang, maka kita bangun sambil mata terpejam. Makan itu diskon. Minum. Ya tidur lagi, tidur. Anak mama. Hudan linnas. Hudan sebagai petunjuk linnas untuk manusia.
Masya Allah, Ramadan luar biasa. Apalagi di Mekah, Ramadan itu di Mekah, Ramadan di Mekah. Kadang kita keluar ngaji dari Masjidil Haram, keluar ngaji. Itu di depan gerbang masjid ada orang bagi-bagi uang 100-an real. Itu dikeluarkan dari jubah segini, 100-an real segini. Uang, bukan kertas mainan. Dan yang dibagikan bukan di musola-musola kecil. Kalau musola kecil paling orang 40, orang 20. Di Masjidil Haram. Bagaimana orang keluar berdesakan? Keluar habis gini lagi. Mestinya orang Islam itu gitu, giat bekerja, uangnya banyak, ya. Walaupun sulit, ngeluh, kosong, ya. Uangnya banyak dikumpulkan, dimasukkan ke koper, dibagi. Senang bagi-bagi uang, senang. Bukan karena viral, bukan karena apa. Jadi tujuannya itu gitu. Cari uang untuk dibawa ke akhirat. Bangun masjid, bangun pesantren, anak-anak yatim, janda-janda tua, duda-duda, jangan janda-janda aja yang tua, duda-duda juga. Duda-duda tua juga dikasih. Kalau Ramadan itu orang Makkah itu luar biasa. Kadang hampir maghrib itu orang bawa kontainer diparkir menuju Masjidil Haram itu diparkir. Orang mau ke masjid langsung dapat bingkisan. Ada susunya, pisang yang ada stempelnya itu. Nggak stempelan nggak boleh. Ada stempelnya, susu, kurma, roti. Itu kalau sedekah itu nggak nanggung-nanggung. Satu mobil box habis pulang, besok datang. Saya pernah itu dari Jamarot, karena saya itu dari Arafah, Musdalifah, terus malam di Jamarot, lempar jumrah. Habis lempar jumrah langsung bergerak mau keluar menuju tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Biar tahlulnya langsung dapat 2. Habis lempar jumrah Aqabah mau menuju itu ada mobil itu truk. Habis bagi-bagi makanan. Oh, senang. Ada yang bantu bagi-bagi. Habis langsung balik lagi. Nah, Ventro mau kemana? Mekah. Dari Ven. Apa? Lewat mana? Terus katanya lewat Masjidil Haram, langsung bonek naik. Jadi saya pernah haji nunut karena belum tahu jalan. Kedua haji VIP, bimbing VIP. Terus ketiga haji pramuka, KPIH, bantu orang-orang KPIH. Kata istilahnya Mbak Mun itu haji apa? Pramuka, karena seperti orang pramukaan, masak sendiri, bawa kompor, bawa beras, bawa apa gitu. Terus terakhir haji bonek. Haji bonek itu karena sudah tahu tempatnya, sudah tahu medan. Waktu itu memang haji terakhir, ya mudah-mudahan nggak terakhir sih. Maksudnya hak terakhir pas mondok itu, karena mau pulang nikah. Ini haji terakhir, saya ingin menikmati hidup tanpa beban, tanpa tanggung jawab. Pokoknya pengen menikmati musim haji los tanpa beban. Saya diminta travel VIP nggak mau saya. Enggak, saya pengen mau fokus ibadah. Sebenarnya salah mungkin gitu. Tetap kita khidmah pada orang-orang haji VIP kan ibadah juga kan. Kalau mereka nggak ada yang bimbing gimana coba? Itu akhirnya saya nggak kerja. Pokoknya ibadah. Jadi ke Arafah, bonek, nanti apa, naik di atas bis itu, atasnya karena ada tempat koper-koper, duduk di situ sampai ke Mina itu, mabit di Mina itu juga gitu. Ke Mina ada waktu itu ada orang Indonesia haji lewat Korea, TKI, satu-satunya orang yang haji lewat Korea, dia beli visa sendiri, terbang sendiri.
Terus ada saudaranya tahu kalau saya di Mekah, nitip kakak saya. Loh, ya udah mau bonek sama saya, ya nggak apa-apa. Ada orang dari Korea, bukan drakor ya, dari Korea. Nah, terus alhamdulillah selesai. Ternyata selesai itu di lemari saya buka itu masih ada uang 25 juta. Padahal tidak kerja itu. Masih ada uang 25 juta. Jadi di Mekah itu mau ngaji itu ujiannya uang. Kita ngaji 1 jam dapat apa? 2 jam dapat apa? 3 jam dapat apa? Dapat apa? Ngaji 3 jam. Kerasa enggak? Ilmu masuk itu kerasa enggak? Enggak kerasa. Seakan-akan kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kerja 3 jam. Dulu itu sekali dorong orang sakit itu 750.000. 3 jam. Berarti per jamnya berapa? Kalau sekarang 1.200.000. Dorong orang sakit, tawaf, sa'i, terus diantar ke hotel itu 1.200.000, 1.300.000. Itu beda lagi kalau pas musim haji ifadah. Dulu 500 rial. 500 kali 4.000 berapa? Dulu seperti itu. Nah, kalau dapat orang 3 sehari berapa? 6 juta. Milih ngaji apa milih kerja? Jadi santri Mekah kok tangguh ngaji, meninggalkan dunia kerja itu sudah zuhudnya luar biasa. Tapi yang kerja juga nggak boleh disalahkan juga, karena di sana harus bertahan hidup sendiri. Biaya hidup mahal. Tapi biasanya santri Mekah itu gemuk-gemuk. Kalau tidak gemuk belum boleh boyong. Kalau belum gemuk belum boleh gemuk belum. Saya terakhir itu berapa? 62 pulang kilo. 62 kilo pulang dari Mekah itu. Terus setelah nikah agak langsing. Mikir tanggung jawab ini. Sekarang sudah tahu caranya, sudah tahu jalannya. Oh ternyata ini jalan keluarnya gini. Udah agak tenang lagi, gemuk lagi. Sulit untuk kurus, begitu sulit. Jadi orang Arab itu kalau sudah sedekah, apalagi Ramadan musim haji, dan bagi mereka itu khidmatul hujjat wal mu'tamirin itu syarafun lana. Kebanggaan bagi kita adalah ketika bisa melayani orang haji dan umrah. Keluarga. Mereka itu tamu-tamu Allah. Kita yang menjamu, kita tuan rumah di sini. Kita sebagai warga Mekah. Wabayinatin hudan sebagai petunjuk lin nas dan wabayinatin beberapa penjelasan minal huda dari petunjuk wal furqani dan sebagai pembeda bainal haq wal batil. Faman maka barang siapa syahida menyaksikan siapa man artinya masih hidup menangi kalau bahasa Jawa menangi. Faman maka barang siapa syahida itu masih hidup menyaksikan siapa man minkum dari kalian semua asyara kepada bulan tersebut falyasum maka hendaknya ia puasa memuasai kepada bulan tersebut. Waman dan barang siapa kan ada sebab maridan itu sakit awal atas perjalanan fa'iddatun maka beberapa bilangan min ayamin dari beberapa hari ukhara yang lain. Makanya kalau bagi orang yang perjalanan jauh puasa itu hukumnya apa? Jaiz. Sama dia ke Jakarta ya. Atau bahkan ke Saudi sekalipun dia mau umroh naik pesawatnya AC dari sini sahur habis sahurnya di bandara sahur di situ ya sebelum subuh berangkat terus masukkan barang-barang terus jam 8 masuk nanti paling terbangnya itu zuhur masuk terbang 9 jam
Sampai sana sekitar asar. Asar keluar pesawat, antri maghrib. Ya, terus langsung ke Mekah. Buka bersama. Enak. Atau kalau ke Jakarta sekarang 1 jam. Naik pesawat. Mama di sini, rumahnya AC, mobilnya AC. Dari rumah keluar masuk mobil dingin. Masuk bandara di tempat tunggu juga ada AC-nya dingin. Terus naik pesawat 1 jam dingin. Terus turun dijemput taksi lagi dingin. Terus masuk hotel tidur. Bangun-bangun buka puasa. Kan enggak berat. Kalau dulu bepergiannya 82 kilo sudah boleh tidak puasa. Coba zaman cara ngecek itu gampang sekarang. Sini ke tempat tersebut titiknya di Google Map ya. Ini udah kelihatan berapa jam perjalanan, yang macet mana saja, terus berapa kilo sudah kelihatan. Jadi enak sekarang itu. Kalau dulu naik kuda gini terus, capek enggak? Terus naik onta gini terus, capek. Terus naik mobilnya enggak AC. Jalan belum diaspal. Udah begini. Kalau sekarang itu aspalan semua, mobil AC ini, apalagi Mercedes ini, kayak di atas air. Sudah enggak capek. Jadi sekarang itu hidup itu sudah seperti di surga. Kalau dulu mau masak nasi pakai kayu bakar, apalagi hujan-hujan kayak gini, niup, itu sampai kayak mau pingsan, niup gitu, bliur gitu. Sekarang itu tinggal tek atau rice cooker, posisi masuk, lihat ini, tiba-tiba kikat mati. Masak dulu gitu, sekarang masuk barangnya ces, tuangkan, oseng, selesai. Dulu ngerajang gini ya. Sekarang masukkan ke alat, tekan, udah rajangan. Masya Allah. Sekarang itu saking sibuknya orang itu sampai nggak koper masak. Ada yang instan, langsung seret kare, seret apa. Ya, perempuan harus bisa masak. Nanti perempuan itu terlihat lebih cantik ketika dia masakannya enak. Si yang laki-laki itu pengen ini gitu. Dia pulang bawa mujair ya, beli dari pasar masih segar. Dek, bakarkan. Ternyata sambelnya amburadul. Gimana? Makan. Betapa tersiksanya suami. Dia membayangkan bahwa mujair makanan enak, ternyata masakannya tapi ketika pulang masakannya luar biasa. Masya Allah. Kamu itu memang very very beautiful kata suami. Masak, belajar masak. Wakanat, dan ada sebal Arab, orang Arab ta'rifu itu tahu sebal Arab asyama kepada puasa. Dulu orang-orang sebelum Islam juga sudah kenal puasa. Wa yatahanus, dan beribadah minum dari al-Arab. Siapa al-Ba'du sebagian fi Ramadan, di bulan Ramadan, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala alla dzalika, dan mungkin saja itu min baqaya syariat Ismailah, dari sisa-sisa syariatnya Nabi Ismail. Wa abi, dan ayahnya Nabi Ismail alaihi salam. Alaihi, semoga atas keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail assalamu keselamatan. Abihi wa Ismail. Faja'ah, kemudian datang apal Islam bima dengan membawa perkara zada, yang menambahi apa Islamhu kepada saum. Wa bayyana, dan menjelaskan siapa Islamhu kepada saum min syara'ihi, dari beberapa syariat Islam atau syaratnya puasa. Seperti di awal-awal Islam itu, di malam Ramadan tidak boleh kumpul dengan istri. Itu terus dirubah. Wa madzhabul jumhuri, adapun pendapatnya kebanyakan para ulama, annalladzi, sesungguhnya perkara kutub yang ditulis alal umami, atas umat-umat yang diwajibkan,
alal umami atas beberapa umat qablana sebelum kita. Mutlaqus shaumi yaitu mutlaknya puasa. Yang penting pernah puasa. La Ramadhanu, tidak puasa Ramadan annalladzi kutiba alal umami qablana mutlaku menjadi khabarnya annalladzi kutiba yang alal umami qablana itu mutlakus tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ada berapa saudaranya Inna? Inna wa anna laita lakina la'al ka'anna nahu inna zaidan tu amr. La Ramadhanu, tidak puasa Ramadan nafsu Ramadan itu sendiri. Kalau berkata sifat hak, lam yazal, tidak pernah bergeser. Apa? Lam yazal selalu, tidak pernah bergeser. Artinya apa? Apa? Diartikan apa lam yazal? Hah? Langsung gitu, langsung selalu. Tidak berkata, tidak pernah bergeser gitu. Ya. Lam yazal selalu. Kalau makna Jawa, lam yazal ora gingsir. Ora gingsir opo asomu poso ma'rufan iku dikaweruhi min zamani Nuhin, wiwit zamane Nabi Nuh alaihissalam. Lam yazal, tidak pernah bergeser atau selalu apa asomu puasa ma'rufan itu dikenal diketahui min zamani Nuhin, sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Salatul Aidaini, salat 2 hari raya. Fisanati di tahun as-saniyati yang kedua syariat disyaratkan apa salatul Aidaini, salat 2 hari raya. Wasalla dan salat ha kepada salatul Aidain bihim dengan para sahabat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil musalla, di tempat sholat. Nah, di mana tempat sholat idnya Rasulullah SAW? Wahwa, itu ada footnote. Wal ma'ruf bi musallal id wa huwa al makan alladzi kanu yusalluna fihi al-id, yaitu tempat yang biasa digunakan oleh para sahabat untuk sholat id. Ala ahdi Rasulullah, di masa Rasulullah SAW, bahwa ma bainal anbariyah wal manakhoh, yaitu tempat di antara anbariyah dan manakhoh, ya, tahu ya? Ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Yaitu haitsu Masjidil Gumamah al-an, yaitu di tempatnya Masjidil Gumamah al-an. Masjid Gumamah. Kalau sampean sholat di Masjid Nabawi, ya ini Masjid Nabawi, sholatnya ngadep ke selatan, ya, ngadep ke selatan. Nanti sampean ikut ke selatan terus sampai notok pagar. Di sini pagarnya besar, di luar pelataran Masjid Nabawi besar. Ini kalau sampean sholat ngadep ke kiblat, ke selatan, jalan aja lurus terus, notok pagar, terus sampean ke kanan sampai keluar pagar. Di sana kelihatan Masjid Gumamah. Ada beberapa masjid, ada masjidnya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ada Masjid Gumamah. Oh, nanti ada di sini kayaknya ada, enggak ada. Wa fi Abi Dawud, maksudnya musola ini di tempat sholatnya para sahabat. Karena gini, di Indonesia kan ada 2 sekte yang besar, ada 2 organisasi yang besar, NU dan Muhammadiyah. Ada yang setengah NU setengah Muhammadiyah, jadinya Muhammad Nuh.
Muhammad NU. Ada yang gampangan ya, sama-sama sahnya gitu. Makanya kita berorganisasi, tetap berorganisasi, tapi dalam ilmu agama kita harus cerdas, kita harus luas ilmunya. Jadi ketika kita ini sebagai orang NU Ahlussunnah wal Jamaah, mereka juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, kita lebih identik dengan mazhab Syafi'i. Mereka ternyata kesamaan lebih banyak ke mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya udah, mazhab Syafi'i benar apa enggak? Benar. Ahmad bin Hanbal benar apa enggak? Benar. Ya udah, sama-sama. Gitu. Nah, yang satunya lebih fanatik di masjid, yang satunya di tanah lapang. Ya. Ini redaksinya bil musola di kitabnya Abu. Bisa jadi musola di sini anggapan orang Jawa atau kita itu di masjid atau di langgar-langgar. Ternyata ada tanda satu footnote di sini, yaitu di lingkungan tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Ya. Dulu masih berbentuk tanah lapang. Dan terus kemudian di tempat-tempat itu ada tempat yang biasanya ditempati Sayyidina Ali, dijadikan masjid, makanya masjidnya disebut Masjid Gumamah. Ada yang mengatakan Masjid Gumamah itu Gomam, itu dari mendung. Dulu Rasulullah di situ karena khutbahnya di situ ditutupi sama mendung. Ada yang macam-macam. Terus yang tempatnya Sayyidina Utsman itu tempatnya duduknya Sayyidina Utsman. Berarti dulu para sahabat sangat banyak. Kalau sholat Id banyak, sampai tempatnya Sayyidina Utsman diabadikan menjadi masjid. Sayyidina Abu Bakar juga menjadi masjid. Di lingkungan situ banyak masjid. Jalan kayak satu RT gitu mungkin, luasnya satu RW mungkin. Ya kelihatan, dari Masjid Gumamah ke masjidnya Abu Bakar itu kelihatan, diabadikan. Di tempatnya Khandaq, ya, perang Khandaq, perang Parit, itu juga ada masjidnya 7. Jadi ketika standby jaga di sana itu ada tempatnya Sayyidina Ali sendiri, Rasulullah sendiri, Sayyidina Utsman sendiri. Di zaman Turki Utsmani, tempat-tempat itu dibuatkan monumen berupa masjid. Jadi jumlahnya menjadi 7. Masjidnya Sayyidina Ali sendiri, ini sendiri. Terus terakhir pas saya datang itu sudah ada jadi masjid besar satu. Yang lain tidak ada sudah. Dijadikan satu. Terus yang dulunya parit menjadi jalan raya sekarang. Sudah tidak ada jadi jalan raya. Curug. Jadi atas nama perluasan atau penyimpelan area itu banyak masjid-masjid yang dulu ada situs sejarahnya dirobohkan. Ini kemarin juga dibuatkan kitab untuk memberikan saran kepada raja, hendaknya tempat-tempat yang ada hubungan sejarah jangan dihilangkan. Bahayanya apa? Gini bahayanya. Ketika tempat-tempat yang ada hubungannya situs sejarah itu dihilangkan, ya, terus hilang semua. Hilang semua. Bisa jadi 100 tahun lagi akan timbul pemikiran baru. Itu cerita Nabi Muhammad benar apa dongeng sih? Lu benar. Mana latar sejarahnya? Ternyata masjid-masjidnya sudah tidak ada. Terus dibumingkan hoax atau dibumingkan provokasi bahwasanya Muhammad itu tidak ada, itu hanya sekedar dongeng. Kemarin itu ada teman saya Ustadz
ditanya sama muridnya, Pak, boleh tanya Pak? Anak SMA. Ya silakan. Cerita Nabi Muhammad itu dongeng apa beneran Pak? Loh, gak jelas sana ini. Nah itu maksudnya dengan kejadian itu kita terpanggil. Kita harus memberitahu masyarakat Nabi Muhammad itu bukan dongeng. Itu benar ada, cucu-cucunya itu mesti ada. Masa ada cucu lahir dari dongeng? Nah itu bahaya itu. Ini fil mushola, maksudnya fil mushola tempat sholat enggak harus berbentuk bangunan. Wa fi Abi Dawud dalam kitab Abi Dawud Ahmad wa Nasa'i wal Hakim bi isnadin an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qadima datang siapa Nabi Muhammad SAW al-Madinah ke Madinah walaum dan bagi alul Madinah yaumani apa 2 hari yal abuna bermain siapa alul Madinah fihima di dalam al-yamin. Dulu ketika Nabi datang ternyata orang Madinah punya adat dalam 1 tahun itu disisakan 2 hari untuk berpesta seneng-seneng. Nah, akhirnya Faqala kemudian bersabda sahabat Rasulullah, Abdallah menggantikan kum kepada kalian semua siapa Allah Ta'ala yang mahlur bima dengan 2 hari tersebut khairan dengan yang lebih baik min huma dari yaumaini itu. Apa itu 2 hari yang digantikan oleh Allah? Yaumul Fitri yaitu hari Idul Fitri wa yaumul Adha dan hari raya Idul Adha. Zakatul Fitri istirahat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.